Selamat malam Bapak Ibu. Pemahaman Alkitab pada hari ini bertemakan ibadah kepada Allah dan bersekutu dengan saudara seiman. Ibadah hari Minggu sebelum pandemi mungkin akan menjadi kenangan indah dalam kehidupan bergereja. Gedung gereja penuh melimpah dengan pengunjung sampai seringkali kekurangan bangku dan kesulitan untuk mendapatkan parkir kendaraan. Kebersamaan dengan saudara-saudara seiman begitu indah dinikmati sebelum dan sesudah ibadah. Namun semuanya berubah saat dunia ada di masa pandemi. Gedung gereja menjadi kosong dan sunyi. Di tiap ibadah hanya ada pelayan-pelayan ibadah. Selain mereka, semua orang akan beribadah di rumah masing-masing. Kita ingat 2 tahun yang lalu, kita mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan ibadah online. Kita mengeluh tidak nyaman, tidak dapat menikmati, dan selalu bertanya-tanya kapan dapat kembali ibadah di dalam gedung gereja. Di satu sisi, kita merasa kehilangan ibadah di dalam gedung gereja bersama dengan saudara seiman. Tetapi di sisi yang lain, kita bersyukur karena firman Tuhan diberitakan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan gerakan ibadah online, maka kapan saja dan di mana saja kita dapat beribadah. Ibadah yang diselenggarakan oleh GKI Ngupasan dapat dinikmati atau diikuti oleh siapa saja di seluruh dunia. Bagaimana sekarang setelah 2 tahun berlalu dan ibadah onsite telah kembali dibuka, walaupun masih dalam kategori terbatas? Apakah kita antusias dengan ibadah onsite? Ataukah kita saat ini justru menjadi orang yang nyaman dengan ibadah online, sehingga sudah tidak lagi melihat ibadah kepada Allah di dalam gedung gereja juga sebagai kesempatan untuk bersekutu dengan saudara seiman? Yang penting ibadah kan? Bacaan kita menyinggung tentang 2 hal. Yang pertama, menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan di sini dapat kita artikan dengan ibadah, khususnya ibadah di hari Minggu. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 21 menyatakan kepada kita tentang dasar ibadah atau dasar kita dapat menghadap Tuhan, yaitu darah Yesus yang telah menyucikan kita dari dosa. Itulah yang telah membuat kita dengan penuh keberanian atau tidak takut untuk berjumpa dengan Tuhan. Dalam perjanjian lama, umat tidak berani atau takut untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi pengorbanan Yesus menjadikan kita anak-anak Allah yang diberi hak untuk berjumpa atau menghadap Tuhan tanpa rasa takut. Jadi, ibadah hari Minggu mestinya kita lihat sebagai pemberian dari Allah yang kita sambut dan kita nikmati. Saat ibadah online, ya kita sambut dan kita nikmati. Saat ibadah onsite, juga kita sambut dan kita nikmati. Karena itulah Ibrani pasal 10 ayat 22 sampai 23 berbicara tentang bagaimana mestinya kita merespon ibadah. Kalau pengorbanan Yesus telah membuat kita menerima hak untuk menghadap Tuhan, maka mestinya kita menggunakan hak tersebut. Kata menghadap Allah pada ayat 22 berarti datang terus-menerus untuk menatap wajah Allah. Ini dapat diartikan dengan tidak datang hanya satu kali atau sesekali, tetapi terus-menerus. Kalau kita kaitkan dengan ibadah hari Minggu, berarti selalu datang di ibadah hari Minggu. Ibadah hari Minggu itu bukanlah rutinitas, namun merupakan dasar dari kehidupan kita sepanjang 1 minggu ke depan. Karena itu sangatlah penting ibadah hari Minggu, karena menjadi dasar kekuatan kita untuk menjalani hari-hari selanjutnya.
Dikatakan datang dengan hati yang tulus ikhlas, berarti tidak menjadikan ibadah hari Minggu itu sebagai beban. 2 tahun kita ibadah online, bisa jadi saat ini ibadah onsite menjadi beban bagi kita. Mungkin kita adalah orang-orang yang saat ibadah online berpakaian seadanya karena di rumah. Maka ibadah onsite bisa menjadi beban karena kita harus berpakaian rapi. Mungkin kita adalah orang-orang yang saat ibadah online beribadah dengan tetap melakukan aktivitas, membuka toko, menjaga warung, atau melakukan pekerjaan rumah tangga. Maka ibadah onsite bisa menjadi beban karena kita harus meninggalkan aktivitas-aktivitas tersebut dan pergi ke gedung gereja. Saat ibadah menjadi beban, kita akan kehilangan sukacita dalam ibadah. Selain itu, datang ibadah dengan hati yang tulus juga dapat diartikan tidak datang dengan kemunafikan. Datang dengan keyakinan iman yang teguh kepada Kristus bahwa dosa dan perilaku kita telah dibersihkan oleh Kristus, sehingga kita datang sebagai manusia baru yang terus akan diperbaharui melalui ibadah yang kita datangi. Datang dengan teguh berpegang pada pengharapan kepada Kristus berarti bertekun dalam iman dan setia kepada Kristus. Yang kedua, bersekutu dengan saudara seiman. Ibrani pasal 10 ayat 24 berbicara mengenai persekutuan kita dengan saudara seiman. Persekutuan dengan saudara seiman adalah wadah untuk saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik merupakan perilaku yang tidak egois. Karena kita diajak untuk tidak melihat hanya pada diri kita sendiri, tetapi juga melihat orang lain yang menjadi saudara seiman kita. Saling memperhatikan, saling mendorong akan mendatangkan kebaikan karena di dalamnya terkandung keinginan kita agar saudara seiman kita mendapatkan hidup yang baik, baik yang berkaitan dengan jasmani, rohani, maupun moral. Saat ibadah online, kita hanya terhubung dengan saudara-saudara seiman yang ada dalam komunitas kecil kita. Kita perhatian kepada mereka, tetapi bisa jadi kita lupa pada saudara seiman yang berada di luar komunitas kecil kita. Dengan ibadah onsite, kita dapat melihat dan bertemu dengan lebih banyak saudara seiman kita. Dan peluang kita untuk saling memperhatikan dan saling mendukung akan menjadi lebih luas. Dan kebaikan kita akan semakin diterima banyak orang yang selama ibadah online tidak terpantau oleh kita. Di dalam Kristus, kita tidak dibentuk menjadi Kristen yang individual, tetapi di dalam Kristus kita dibentuk menjadi Kristen yang bersekutu. Ibrani pasal 10 ayat 25 menjadi sebuah kesimpulan dari ayat 19 sampai 24. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dapat diartikan jangan berhenti dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ungkapan seperti dibiasakan ini menunjuk pada suatu kenyataan bahwa memang ada orang yang membiasakan diri untuk tidak ibadah. Mari kita bandingkan dengan ayat 22 yang berkata datang terus-menerus untuk menatap wajah Tuhan. Ketika kita tidak membiasakan diri untuk ibadah, itu berarti ada pengabaian pada anugerah Tuhan. Banyak alasan mengapa seseorang membiasakan diri tidak hadir dalam pertemuan ibadah. Salah satunya adalah tidak membutuhkan gereja sebagai sarana ibadah dan bersekutu. Alasan ini sangat terasa
saat ibadah dapat dilakukan secara online. Ibadah online ini baik karena dapat menjangkau banyak orang. Tetapi ibadah online saja tidak cukup. Karena dengan ibadah online, kita kehilangan kesempatan untuk bersekutu dengan banyak saudara seiman. Oleh ayat 25 ini, kita diingatkan untuk makin giat hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari Tuhan itu datang kepada kita. Kedatangannya dapat terjadi sewaktu-waktu. Hari Tuhan menggambarkan adanya tantangan bahkan kesulitan hidup. Salah satunya dapat terwujud dengan munculnya banyak ajaran-ajaran yang dapat membuat kita terombang-ambing dalam rupa-rupa pengajaran. Karena itulah pertemuan-pertemuan ibadah akan menolong kita untuk tetap ada pada jalan yang benar. Pertemuan ibadah dan persekutuan adalah kekuatan yang dapat menolong kita untuk tetap berjaga-jaga dalam menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibadah online bisa jadi mengenyangkan kita dengan firman, tetapi ibadah onsite mengenyangkan kita dengan firman dan menyatukan kita dengan saudara seiman. Karena itulah, bersekutu dengan saudara seiman membuat ibadah kita kepada Tuhan menjadi hidup. Amin.